Si Teote, kau tidak bisa. Maaf Fu Teote, aku tidak bisa menghentikanmu. Tidak apa-apa, keluar dulu. Apa yang terjadi, Jian Yu? Aku datang kemari hanya untuk memberitahumu apa yang terjadi padaku. Mengapa kau memilih Dijie? Jika kau hanya terlibat dalam proyek ini, aku tidak akan peduli. Tapi kau malah masuk sebagai pemegang saham di Dijie. Apa kau ingin melawan Ding Feng? Sebenarnya ini hanya tindakan bisnis. Tidak ada yang ingin melawanmu. Lagi pula ini semua adalah strategi yang sudah ditentukan oleh ayahku sebelumnya. Aku hanya menjalankan rencana itu. Ayahmu. Bukankah kau selalu menentang pengaturan ayahmu? Apa yang terjadi sekarang begitu penurut? Sebenarnya kau sudah tahu sebelumnya aku dan ayahku sudah berdamai. Lagi pula masalah ini memang sesuai dengan pola investasi Juye kami dan juga keuntungan bisnis. Jadi jika aku melaksanakan ide ayahku, apa masalahnya? Pola investasi dan keuntungan bisnis. Apa kau menganggapku anak kecil Fu Yize? Kau tidak tahu bahwa pesaing terbesar di Jia adalah Ding Feng kita? Aku mengerti. Kau dan Youke merebut lahan dari tanganku. Ini adalah deklarasi perang terhadap Ding Feng. Kalian ingin menginjak-injak Ding Feng agar bisa naik bersama-sama kan? Jika kau ingin menganggap ini sebagai taktik bisnis, aku tidak bisa mengendalikannya. Jian Yu, kau bukan orang baru lagi. Kenapa kau tidak bisa melihat melalui ini? Aku dan kau adalah saudara baik. Tapi ini adalah tindakan bisnis. Kita hanya bisa bersaing secara adil. Apa masalahnya sehingga sulit dimengerti? Aku tidak mengerti. Fu Yize. Ketika kita bekerja sama di proyek Tiandu di Ding Feng, apapun yang kau inginkan aku selalu mendukungmu sepenuhnya. Kau bilang kau suka Ling Yun. Aku memujimu habis-habisan di depan Ling Yun. Kau bilang kau ingin meninggalkan Ding Feng. Meskipun kita masih memiliki hubungan bisnis. Tapi aku tidak menghalangimu. Aku bahkan mengundangmu untuk bekerja sama. Aku menganggapmu Fu Yize sebagai saudaraku sendiri. Saudara kandung. Jian Yu, dengarkan aku dulu. Kenapa waktu Ding Feng mau IPO kamu nggak bantu aku? Kenapa malah masuk saham di Dijie? Tenang dulu deh, kita nggak bisa ngobrol kayak gini. Aku tenang-tenang aja. Tunang sampai aku bisa lihat kebenarannya. Kamu mau balas dendam ya sama aku? Balas dendam buat Miss Yaolan. Karena aku nggak ngizinin kamu datang ke pernikahan. Jadi kamu kesel banget ya? Jadi kamu mau pakai proyek buat balas dendam sama aku? Gimana kamu mau balikan sama Yaolan ya? Benar nggak jawab aku? Bisnis ya bisnis. Tolong jangan bawa-bawa Yaolan. Fu Yize. Hidup kamu udah cukup enak. Kenapa kamu masih mau ganggu aku? Bapak kamu cuma punya kamu satu anak. Walaupun ada Su Huirong. Tapi dia nggak pernah ikut campur urusan perusahaan. Nanti harta warisan juga bakal ke kamu. Aku gimana? Zhang Lili terus-terusan ngincer aku. Dan rebut harta warisan sama aku. Kenapa semuanya selalu baik ke kamu? Kamu masih mau ganggu aku? Gak ada yang mau ganggu kamu. Kenapa kamu mikirnya selalu negatif? Zhang Lili emang mau rebut harta warisan sama kamu. Tolong jangan lupa. Di belakang kamu masih ada Cheng Lingyun. Dan Jian Feng, mereka semua keluarga kamu. Dan Yaolan. Yaolan tulus sama kamu. Jangan cuma mikir kamu udah ngapain aja buat dia. Kamu sayang dia tapi gimana dia? Dia ngapain aja buat kamu, dia perhatian sama kamu. Jadi, tolong baik-baik sama dia. Gimana kamu tahu dia perhatian sama aku?
Kamu bilang aja, kalian berdua ketemuan diam-diam ya. Kamu kasih tahu aku. Bisa nggak kamu jangan terlalu ekstrim? Aku ekstrim. Semua karena kalian yang maksa. Zhang Lili maksa aku. Pengusir aku dari Dingfeng. Ling Yun juga maksa aku dan makin menjauh. Sekarang kamu juga maksa aku. Bersama di Jie hadang aku. Kenapa kalian melakukan ini? Tenang dulu, kamu terlalu sensitif. Sensitif. Aku tahu kalian semua tidak ingin aku baik-baik saja. Berharap aku menghilang ya. Jadi kalian bersatu melawanku. Kalian adalah musuhku. Aku peringatkan jangan paksa aku bertindak. Bertindaklah, mari lihat seberapa hebat kamu. Sudah tenang, bisa bicara baik-baik sekarang. Bagus, pukulan yang bagus. Pukulan ini. Anggap saja aku membalas bantuanmu di Dingfeng. Dari sekarang, hubungan kita berakhir di sini. Jian Yu. Bagaimana masih ingin bertarung? Aku hanya ingin memberitahumu. Xiaolan benar-benar ingin menjadi istri yang baik untukmu. Tolong jangan meragukannya ya. Tidak perlu kamu khawatir. Lihat dulu. Fenghua Group. Perusahaan ini punya latar belakang besar. Karena manajemen yang buruk menyebabkan utang menumpuk. Setelah 3 tahun IPO langsung menjadi saham ST. Sekarang Zhao Shen berniat menjual perusahaan ini. Cocok sekali sebagai shell resource kita. Kerja bagus. Kali ini akhirnya tidak mengecewakanku. Aku juga tidak bisa selalu mengecewakanmu. Lagi pula pernah jadi bos besar. Bisnis mungkin tidak berhasil tapi koneksi masih ada. Sudahlah, koneksimu itu. Siapa yang tidak tahu asal-usulnya? Tapi aku kasih tahu, waktuku sangat terbatas. Kamu harus menyelesaikan ini sebelum si Jianyu menuntaskan urusan ini. Baik, Xiao Zong juga bermaksud begitu. Kalau begitu aku telepon sekarang. Telepon. Halo, Xiao Zong. Iya, saya. Kakakku ingin membuat janji bertemu denganmu. Kapan kamu ada waktu? Sore-sore. Sore bisa-bisa. Kalau begitu sore ini ya, sampai jumpa. Oke. Lebih buru-buru dari kita. Sini saya yang urus, biar saya saja. Jalan capek enggak? Terima kasih ya Xiaolan. Kerjaanmu kan sibuk. Masih sempat nemenin aku. Enggak usah terlalu formal lah. Sekarang aku menantumu, jadi anakmu juga. Nemani mama tentu lebih penting daripada kerja. Aku masih khawatir ganggu kerjaanmu. Enggak kok, aku kerja sendiri. Waktunya lebih fleksibel. Enggak kayak Jianyu sama Ling Yun. Kalau ada apa-apa langsung aja cari aku, jangan belanja sendiri. Belanja banyak-banyak kan capek. Kamu memang menantu yang perhatian dan pengertian. Jianyu beruntung bisa menikahimu. Ini rezeki hidupnya. Xiaolan bilang sama mama. Jianyu baik nggak sama kamu? Iya, Jianyu baik banget sama aku. Aku sekarang bahagia. Jianyu kasih aku keluarga. Bikin hatiku hangat dan tenang. Dulu aku bingung sama cinta. Tapi sekarang aku sangat menghargainya.
Aku mau mencintainya dengan baik. Aku rela berkorban apapun untuk Jianyu, asal dia bahagia. Mama kamu memang hebat. Bisa punya anak yang luar biasa, dan jadikan aku menantumu. Ini rezeki terbesar dalam hidupku. Aku sangat bersyukur. Kehidupan Jianyu ada kamu yang jaga. Aku jadi tenang. Lagi pula cinta mama selama 20 tahun lebih. Aku nggak bisa gantiin. Sekarang ada cintamu juga. Aku yakin kehidupan Jianyu ke depan pasti penuh cinta dan kehangatan. Jianyu dari kecil susah. Hatinya banyak luka. Mama tenang aja. Aku akan kasih semua cintaku untuk menutupi lukanya. Bikin dia merasakan kehangatan keluarga. Cukup dengan ucapanmu itu. Aku benar-benar bersyukur. Aku bersyukur sama Tuhan di saat ini. Kasih aku lagi, menantu yang cantik dan baik hati. Ayo pergi. Kakak, kenapa kamu datang? Ada apa? Aku mau tanya kamu. Soal Jue masuk saham di DJie. Kamu tahu tidak? Jue masuk saham di DG. Kapan terjadi? Kamu nggak tahu. Dengan hubunganmu dengan Fuize, dia nggak bilang sama kamu. Lingyun lagi pura-pura main drama sama aku. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudnya main drama sama aku? Aku tahu Fuize dia akan kembali ke Jue. Dia dulu pernah minta aku untuk bantuin dia tapi aku nggak setuju. Tapi kemudian, kami berdua karena beberapa masalah proyek. Sudah lama nggak kontak, kamu tahu semua itu kan? Baiklah. Anggap saja kamu belum tahu. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Aku baru saja berantem sama Fuize. Sekarang nggak enak ketemu dia. Kamu pergi ngobrol sama dia. Ngomongin apa? Perasaan dan bisnis. Asalkan bikin Fuize nggak menargetkan Ding Feng beri aku satu. Lingkungan IPO yang baik aja udah cukup. Kakak, apa kamu ingin jadikan aku umpan buat dapat dukungan Fuize? Umpan? Apa maksudnya umpan? Jangan ngomong begitu dong, kasar banget. Kalian nggak kenal ya? Fuize cinta kamu. Kalian harus bersama kerja sama Jue dan Ding Feng. Menang-menang gitu loh, kamu ngerti nggak? Masalah perasaan aku punya batasanku sendiri. Aku nggak mau orang lain ikut campur. Adapun soal perusahaan, kakak, aku harus ingetin kamu. Lahan cadangan perusahaan sekarang udah melebihi kemampuan kita. Meskipun cuma bayar sebagian dari harga lahan, juga udah hampir menyentuh batas merah kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan beli lahan lagi. Harus cepat-cepat negosiasi sama sumber daya Shell. Ngomong-ngomong apanya? Aku beli lahan juga demi IPO perusahaan. Meskipun demi IPO, lahan yang kita beli juga udah cukup. Ini semua data yang saya dapatkan dari Departemen Properti. Lingyun, kamu lihat saja. Kamu ngapain? Kamu siapa sih? Kamu menyelidiki Departemen Properti saya. Dasar apa kamu menyelidiki Departemen Properti? Kamu mau apa? Saya cuma mau bantu kamu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Kamu sudah kehilangan kepemimpinan perusahaan. Penilaian yang tepat terhadap proyek. Kamu harus menangani proyek yang ada dengan baik. Daripada sembarangan membeli tanah dan meluncurkannya ke pasar. Jianyu. Kamu ini benar-benar mencari masalah. Siapa yang mengizinkan kamu menyelidiki Departemen Properti kami? Dasar apa kamu mengatur-atur saya? Kamu jangan lupa Ding Feng ini milik siapa? Kak, kamu ngomong apa sih? Ku Heng juga cuma mau bantu kita. Selain itu, saya yang menyuruh Ku Heng mengumpulkan data. Saya ingin mengumpulkan semua data proyek perusahaan, lalu mengevaluasi jalan mana yang seharusnya kita tempuh. Kamu bilang apa kamu suruh dia menyelidiki saya? Ya, Ternyata kamu. Si Jianyu, kamu benar-benar keterlaluan.
Bisa-bisanya kamu memperlakukan Ling Yun seperti ini. Ling Yun sudah susah payah menopang Ding Feng. Semua untuk keluarga kamu. Cheng Ling Yun, kamu hebat ya. Kamu nggak bantu saya saja sudah. Malah bergabung dengan orang luar untuk menyelidiki, saya mengorek rahasia saya. Saya benar-benar buta. Kamu ini licik sekali. Memanfaatkan Fuize. Lalu memanfaatkan saya. Sekarang. Bahkan memanfaatkan si brengsek ini. Kak, kamu ngapain sih? Ku Heng, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Ling Yun. Ada beberapa hal yang harus saya katakan. Saya sudah mengamati tingkah laku Jianyu belakangan ini. Saya merasa dia sakit. Dia sakit maksudnya apa? Saya curiga. Dia menderita gangguan kecemasan yang parah. Gangguan kecemasan apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah jenis gangguan jiwa yang termasuk dalam gangguan suasana hati. Teman kerjaku di Singapura juga pernah mengalaminya. Gejala penyakit ini akan menunjukkan kegelisahan, ucapan yang berlebihan, dan saat marah bisa melukai orang di sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Xiao Zhao, kakak perkenalkan. Ini adalah Xiao Zhao dari grup Feng Hua. Ini kakakku manajer umum grup Ding Feng. Salam kenal, silakan duduk. Katanya CEO Zhang terkenal sebagai wanita besi di industri ini. Hari ini bertemu memang luar biasa. CEO Zhao, Anda terlalu sopan, aku ini orangnya. Tidak suka berbelit-belit, jadi basa-basi tidak usah. Langsung ke intinya saja. Lagi pula kita ini pemasok dan pembeli. Mari kita bicara harga. Cepat sekali. Aku suka berurusan dengan orang seperti Xiao Zhang. Sebenarnya banyak yang mencari aku. Tidak tahu seberapa besar ketulusan Xiao Zhang. Ketulusanku pasti memuaskan Anda. Tapi sebelum bicara ketulusan, aku punya syarat. Jika CEO Zhao tidak bisa memenuhi kebutuhanku, maka percakapan ini tidak perlu dilanjutkan. Syarat apa? Aku harap CEO Zhao mengakui. Akulah satu-satunya penanggung jawab dalam negosiasi ini. Selain itu, harap Anda tidak menghubungi karyawan lain di Ding Feng dan mencapai kesepakatan bagaimana menurut Anda. Syarat ini. Aku bisa memberikan ketulusan yang lebih baik dan lebih banyak. Xiao Zhao. Xiao Zhang, Anda terlalu sopan. Aku benar-benar tidak bisa menemukan mitra yang lebih baik dari Anda. Deal. Gangguan kecemasan termasuk jenis gangguan suasana hati, yaitu penyakit yang memiliki serangan kecemasan dan depresi. Sebelum serangan sering ada serangan depresi ringan dan singkat. Ada laporan penggunaan obat antidepresan jangka panjang sehingga memicu mania. Serangan siklus cepat meningkatkan frekuensi serangan. Episode campuran adalah kejadian di mana kedua gejala muncul secara bersamaan secara klinis jarang terjadi. Biasanya terjadi ketika mania dan depresi beralih dengan cepat. Misalnya seorang pasien dengan gejala episode tiba-tiba berubah menjadi depresi beberapa jam kemudian kembali cemas, memberikan kesan campuran.
Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik-baik saja, bagaimana denganmu? Sama saja. Ngomong-ngomong, ku dengar kakakku mencarimu siang tadi. Sepertinya tidak menyenangkan, maaf ya. Aku minta maaf atas namanya. Jadi, apakah kamu datang sebagai perantara Jianyu? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Sejujurnya aku merasa Jianyu telah berubah. Berbeda dengan yang aku kenal sebelumnya. Kamu harus memahaminya. Tekanannya sangat besar. Tentu saja aku bisa memahami. Dan aku juga tidak memikirkan. Dia bilang ingin memutuskan hubungan denganku. Tapi sejujurnya aku sangat khawatir padanya. Bahkan jika aku mengabaikannya, kamu mengabaikannya. Tetapi bagaimana dengan Xiaolan, apa yang bisa Xiaolan lakukan? Kamu bilang dia setiap hari menanggung begitu banyak tekanan. Dan emosi serta temperamennya. Jika semuanya dilampiaskan pada Xiaolan, bagaimana dengan Xiaolan? Tidak mungkin kakakku tahu batasnya. Dan sekarang satu-satunya yang bisa menenangkan emosinya hanya Xiaolan. Kakakku adalah orang baik. Dia sekarang hanya karena tekanan yang dia tanggung terlalu besar. Jadi kita harus memberinya waktu. Pokoknya jika ada masalah, ingatlah untuk memberitahuku. Bagaimanapun juga dia adalah sahabatku. Yize, apakah Dingfeng dan Jue masih mungkin bekerja sama? Semuanya mungkin. Hanya saja, bisnis adalah bisnis, dalam bisnis kita berbicara bisnis. Sekarang aku mewakili Jue. Aku harus berdiri di posisi Jue. Mungkin nanti ada beberapa kondisi yang ditawarkan oleh Jue belum tentu bisa diterima oleh Dingfeng. Oke, aku mengerti. Mau aku antar kamu? Tidak perlu aku tahu jalannya. Yize, aku juga tidak tahu kenapa. Dulu aku selalu mengikuti kamu dari belakang. Hari-hari kita membicarakan bisnis bersama. Waktu berlalu begitu cepat ya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Sungguh terima kasih. Sebenarnya asalkan kamu mau, kita masih bisa kembali seperti dulu. Masih bisa ya. Hal-hal yang sudah berlalu bisa kembali lagi. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Tapi kita masih punya masa depan. Masa depan. Awalnya aku pikir, setelah kita tenang sebentar, kita bisa kembali seperti dulu. Tapi sekarang aku sadar semuanya sudah berubah. Kita berdua menjadi pesaing. Perasaan sekarang masih bisa kembali seperti dulu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan kita. Sebenarnya, semuanya tidak berubah. Aku tidak berubah. Kamu juga tidak berubah. Kita bisa bersama. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau bicara lagi, aku akan jadi lemah. Aku takut tidak bisa menahannya.
Maaf. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menerima perasaanmu. Berikan aku waktu, biar aku urus dulu urusan perusahaan. Baru kita pikirkan perasaan kita ya. Oke. Aku mau menunggu kamu. Ling Yun, aku pasti akan membantumu. Aku akan membantumu menjadi lebih dewasa. Keke bisnis di perusahaan akhir-akhir ini. Pasti bagus ya, kalau tidak, kamu tidak akan memberikan order besar ini padaku. Lumayanlah, terutama klien-klienku. Setelah minum teh pamanku selalu teringat terus. Baru saja dikirim belum lama. Mereka sudah menagih lagi. Sebenarnya teh pamanku memang yang terbaik. Keke, kamu sudah memperkenalkan bisnis sebesar ini. Paman belum sempat berterima kasih padamu. Bukankah Tante Cheng sudah membuat mie andalannya untukku? Itu sudah hadiah terbaik. Meskipun kedai mie Tante Cheng sudah tutup, tapi keahlian Tante Cheng masih ada. Kamu mau makan mie kapan saja, datang saja ke sini. Tante akan membuatkannya untukmu. Tidak bisa terus-terusan meminta Tante Cheng membuatkanku. Aku juga harus belajar dari Tante Cheng. Begini, aku bisa membuatnya sendiri nanti. Setelah kamu bisa-bisa membuatkan untuk Heng Heng kan? Bagaimana, ayah Tante Cheng? Keke, kamu datang. Heng Heng, wajahmu kenapa berantem ya? Tidak, hari ini kebetulan kantor sedang renovasi. Aku tidak sengaja nabrak. Lihat, kurang hati-hati. Sudah nabrak ya, lain kali hati-hati. Ada obat gosok di dalam, ayo kita ambil. Ada, Keke serahkan padamu. Aku datang untuk mengantar pesanan ke pamanku. Aku antar kamu. Baiklah, ayo. Wajahmu sebenarnya kenapa? Jangan bilang nabrak. Aku. Bahkan ini tidak bisa dikatakan. Si Jianyu. Hari ini dia bertengkar dengan Ling Yun karena urusan perusahaan. Aku mencoba melerai jadi. Oh, urusan internal Ding Feng. Kalau begitu aku tidak perlu banyak tanya. Kamu kurus. Apakah kerja terlalu lelah? Aku kurus tidak ya? Kamu peduli padaku? Aku. Tidak kok. Aku khawatir kamu terlalu lelah. Takut kamu tidak bisa jadi lawanku di pekerjaan. Jangan lupa sebelum kamu masuk di Jia. Aku yang menanggung semuanya sendiri. Terlalu meremehkan lawan akan membuatmu kalah. Ya, makanya aku tidak meremehkanmu. Aku juga tidak akan mengalah. Tapi mari kita sepakati dulu. Persaingan kita adalah persaingan yang sehat. Baiklah, kita anggap itu persaingan sehat. Tapi siapa takut siapa? Ayo maju.
Kamu bilang beberapa waktu lalu kita masih partner. Siapa sangka sekarang kita jadi rival. Tapi sejujurnya, kalau benar-benar harus menyakitimu, untuk melukaimu, aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu. Tapi, jangan terlalu meremehkan wanita. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sekali. Baiklah, jangan nanti menangis dan merengek. Memohon ampun padaku. Janji padaku satu hal. Katakan, Tutup matamu dulu. apa? Kekeh. Apapun hasilnya nanti. Ini adalah janjiku padamu. Akhirnya kamu mengerti perasaanku. Kekeh. Kenapa Kimi menyalin begitu banyak? File rahasia perusahaan apa yang dia rencanakan? Kenapa kamu bangun? Tengah malam begini kenapa tidak tidur? Nyalain laptopku buat apa? Hari ini ada diskon, aku mau ikut grup buy. Pakai laptopmu dulu. Jangan main terlalu malam tidur lebih awal. Oke. Kenapa tiba-tiba ada rapat? Aku juga tidak tahu. Sekretaris Zhang Lili bilang ada hal penting yang mau diumumkan, suruh kita semua ke ruang rapat. Aku lihat dia mau ngapain. Tunggu dulu, lihat apa yang dia katakan. Hari ini memanggil kalian semua.
untuk mengumumkan Ding Feng akan melakukan backdoor listing dengan objek Fenghua Group. Kalau berhasil, Ding Feng akan menjadi anggota baru di pasar saham. Ada pendapat apapun dari kalian? Masalah sepenting ini Pak Sang. Kenapa sebelumnya tidak ada kabar soal rapat Dewan Direksi? Banyak orang ingin melakukan backdoor listing. Kalau isi rapat hari ini bocor, kita mungkin kehilangan kesempatan ini. Restrukturisasi aset sebesar ini Pak Zhang. Kalau tidak ada keputusan rapat, bukankah itu terlalu gegabah? Ini sudah jadi keputusan perusahaan kita. Sejak lama sudah direncanakan. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, kita akan kehilangan sumber daya Shell. Jadi apa kita sebaiknya memeriksa kualifikasi Fenghua dengan baik? Bagaimana bisa begitu mudahnya melakukan restrukturisasi? Baiklah, asalkan dalam 3 hari, kamu bisa menemukan perusahaan Shell baru. Saya akan hentikan negosiasi dengan Fenghua. Tapi begitu banyak tanah yang tergeletak di sana. Kalau tidak segera dikembangkan, bukankah itu akan lebih berdampak pada Ding Feng? TAPI. Tidak ada tapi-tapi. Kalian cukup fokus pada tugas masing-masing. Masalah IPO biar saya yang tangani. Oh ya Lingyun, Departemen Investasi segera komunikasi dengan Fenghua. Siapkan skema pertukaran aset agar Ding Feng bisa segera IPO. Baik, saya mengerti. Baiklah, isi rapat hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada pendapat lagi, mari kita bubar. Sebentar lagi saya ke kantormu. Zhang Lili, kamu keterlaluan ya. Menggunakan cara licik di belakang. Si Jianyu, omonganmu lucu sekali. Kamu yang usul skema jadi pahlawan. Saya yang usul skema jadi licik. Kalau kamu hebat, hubungi sendiri. Jangan cuma bisa menimbun tanah. Dengan cara begitu untuk menunjukkan prestasimu, tapi mengorbankan Ding Feng. Masalah sebesar ini tidak cukup hanya rapat. Harus ada persetujuan ayahku. Masalah ini sudah saya bicarakan dengan si Xiaohan. Si Xiaohan juga setuju. Jadi masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Kamu. Mas, jangan buru-buru dulu. Perundingan belum dimulai, siapa yang menang dan kalah belum tahu. Aku lupa. Saya sudah bicara dengan orang Fenghua. Saya juga sudah bilang ke Pak Zhao. Masalah koordinasi ini hanya saya yang bertanggung jawab. Kalian lakukan saja pekerjaan kalian dengan baik. Kecuali saya tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Kamu pikir mungkin? Kenapa hanya kamu yang koordinasi? Kamu kasih apa ke mereka? Zhang Lili, kamu keterlaluan. Cheng Lingyun, kalau kamu mau koordinasi, tentu saja boleh. Kamu pulang saja jadi anak baik, curhat sama ayahmu. Copot posisi istriku ini. Kalau bisa dilakukan tentu bagus. Kalau tidak bisa, dengarkan saja perintahku. Mas, kamu baik-baik saja? Aku kasih tahu dia sudah merencanakan ini dari dulu. Seharusnya dengar kata-katamu, selesaikan dulu masalah Shell Resource. Jangan buru-buru dulu, belum sampai langkah terakhir. Siapa yang menang dan kalah belum tahu mungkin. Kita bisa coba cari tahu dari orang Fenghua, cari tahu dalamannya. Kita semua bisa mikir untuk cari orang Fenghua. Apakah Zhang Lili tidak mikir begitu? Dia pasti diam-diam kasih keuntungan ke Fenghua, biar kita tidak bisa ikut campur. Kalau Fenghua tidak ada masalah, Zhang Lili tidak melakukan hal yang merugikan perusahaan, ya masih oke. Aku takut Zhang Lili buru-buru mau IPO, merugikan Ding Feng. Dia pasti akan melakukannya, aku terlalu kenal Zhang Lili. Dia akan melakukan apa saja untuk melawanku. Lihat tadi rapat Jian Feng kemana? Pasti dia yang menyuruhnya pergi. Ini salah paham, aku yang menyuruh Jian Feng urus sesuatu. Dan dia mungkin tidak tahu.
Sudah Mas, jangan marah. Kesehatan yang penting, kamu tenang saja. Aku akan awasi Feng Hua dan Zhang Lili. Aku baik-baik saja, kamu keluar dulu. Aku mau tenang sebentar. Benar-benar baik-baik saja?